Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita belajar kembali pelajaran PAI-nya, melanjutkan tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam? Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Madinah, mulai dari harus melakukan peperangan sampai melakukan Fathu Mekah, yakni pembebasan kota Mekah. Nah, kita masih di pelajaran kali ini masih dalam membahas perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam, yang merupakan pelajaran yang ke-11, dan kita sudah memasuki pembahasan tentang tugas Nabi Muhammad SAW selesai. Yang maksud di sini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah akan selesai dalam menyelesaikan risalahnya. 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi Muhammad mengerjakan ibadah haji yang disebut dengan haji wada, yakni haji perpisahan, pada tanggal 25 Zulhijjah, pada tanggal 25 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, dengan diikuti oleh kira-kira 100 orang. Jadi Nabi Muhammad SAW setelah Fathu Mekah, maka Nabi Muhammad kembali lagi ke kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad kembali ke kota Madinah, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah kembali dengan diikuti kira-kira 100 orang. Nah, haji ini disebut dengan haji wada, yakni haji perpisahan, karena setelah melakukan ibadah haji ini Nabi Muhammad tidak melakukan ibadah haji lagi, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, dalam usia 63 tahun Nabi Muhammad wafat. Jadi setelah Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji bulan Zulhijjah, maka di bulan Rabiul Awal tanggal ke-11 Hijriah maka Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad SAW ketika wafat tidak meninggalkan harta benda, melainkan hanya 2 perkara ini. Apa? Yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang disampaikan di dalam sabdanya. Nabi Muhammad mengatakan, kutinggalkan untukmu 2 perkara. Maksudnya Nabi Muhammad meninggalkan untuk kita 2 perkara. Tidaklah kalian tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita menginginkan hidup kita selalu dalam ajaran Allah, selalu dalam syariat Allah, maka berpeganglah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Islam sepeninggal Rasulullah SAW, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad dilanjutkan oleh para sahabat dan penerusnya. Di antara para sahabat ini ada yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, di antara para khalifah, yakni yang mengganti Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam, mereka itu adalah yang pertama, khalifah pertama yakni Abu Bakar, khalifah kedua yakni Umar bin Khattab, khalifah ketiga Utsman bin Affan, dan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Berurutan, setelah Abu Bakar wafat baru digantikan Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab wafat digantikan oleh Utsman bin Affan, lalu terakhir digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, dari keempat khalifah ini mempunyai masa-masa kepemimpinan yang berbeda-beda.
Dari keempat ini, dari keempat khalifah tersebut disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin ini, maka terus kepemimpinan berikutnya diteruskan oleh para Amirul Mukminin sampai dengan Khilafah Utsmaniyah, yakni yang berada di Turki pusatnya, yang pada akhirnya dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, sebelum kekhalifahan umat Islam ini sebetulnya sudah menjadi sebuah kepemimpinan dalam kekhalifahan. Umat Islam sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Mulai yang pada awalnya berada di daerah Jazirah Arab sudah menyebar ke daerah Afrika, bahkan ke Eropa dan Asia. Jadi mohon diingat, sepeninggal Rasulullah kepemimpinan umat Islam ada pada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nanti kalian belajar juga di bukunya, silakan dipahami halaman 86 sampai halaman 89. 86 sampai halaman 89. Silahkan dipahami. Jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan, boleh langsung, boleh juga melalui kolom komentar. Silahkan mengisi kehadiran di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.